Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi loh di minggu ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Apakah sudah siap? Oke, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk beribadah. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kavin mau ajak adik-adik untuk katakan aku mau cinta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, lakukan sesuai dengan rencanamu. Oke, kita sudah mendapatkan ku mau cinta Yesus selamanya. Maka dari itu adik-adik, kita harus melakukannya di dalam perbuatan kita. Adik-adik harus pilih yang taat atau pilih yang tidak taat. Nah, kalau kita mencintai Yesus, kita harus pilih yang taat. Anak yang jempol, oke? Kita mengangkat pujian, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan tersenyum. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih karena kami bisa bertemu lagi. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk yang manis ya. Kafin mau bercerita tentang Paulus dan Barnabas bekerja sama di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Dulu ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini terkenal orang jahat. Dia jahat terhadap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia suka membunuh, suka melakukan hal-hal yang jahat kepada orang-orang tersebut. Nah, tapi sekarang dia sudah baik dan ada temannya juga yang bernama Barnabas. Barnabas ini orang baik, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman kepada Tuhan. Nah, si Saulus ini yang dulunya jahat sekarang menjadi baik, diubah menjadi Paulus. Jadi kita mengenal Paulus yang baik. Nah, jika Saulus itu yang dulu, hidup yang dulu, nah sekarang Paulus. Mereka berdua bekerja sama memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang-orang yang ada di sana. Barnabas dan Paulus bersama murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Antiokhia. Pertama kalinya disebut Kristen, di mana? Di Antiokhia. Mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan, dan Paulus dan Barnabas ini tugasnya adalah memberitakan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Jadi Paulus dan Barnabas itu seperti pendeta, seperti gembala, seperti di sini kalau zaman sekarang ya adik-adik ya. Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos, dan Yohanes juga ikut bersama mereka untuk menolong mereka. Sampailah mereka di kota Pafos, mereka bertemu dengan gubernur yang ada di tempat sana, namanya Gergius. Gergius ini mengundang Paulus dan Barnabas di tempatnya. Tetapi di tempat gubernur itu ada seorang tukang sihir yang bernama Elimas. Elimas ini tidak suka dengan mereka, tidak suka dengan Paulus maupun Barnabas. Tukang sihir ini berkata kepada gubernur Gergius bahwa Yesus bukan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu kepada Paulus bahwa tukang sihir itu sudah membujuk gubernur. Dia berusaha membujuk si gubernur ini bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Maka Paulus bertindak bahwa menunjukkan kepada tukang sihir itu dia akan buta selama beberapa hari. Seketika itu juga adik-adik bahwa tukang sihir itu menjadi buta. Benar yang dikatakan si Paulus, dia akan buta beberapa hari, dan dia mencari orang untuk menuntun jalannya, karena kalau sudah buta tidak bisa melihat lagi. Jadi butuh orang untuk menolong menuntun jalannya. Melihat kejadian ini adik-adik, bahwa gubernur itu takjub kepada Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa membutakan tukang sihir itu karena sudah berusaha menjelek-jelekan nama Tuhan. Dia berusaha membujuk gubernur bahwa Tuhan bukan Tuhan. Apakah benar adik-adik? Tidak kan? Akhirnya adik-adik, gubernur ini semakin percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang kita dapatkan apa adik-adik pada hari ini? Bahwa kuasa Tuhan sangat ajaib. Benar? Paulus dan Barnabas saling bekerja sama menolong untuk orang-orang yang masih ragu-ragu percaya kepada Tuhan, seperti gubernur Sergius ini. Dengan mujizat yang Tuhan berikan, gubernur Sergius semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Kita bisa belajar seperti Paulus dan Barnabas, mereka saling bekerja sama untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Adik-adik, boleh juga adik-adik menceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa menyelamatkan semua orang yang berdosa. Adik-adik juga bisa memberitahukannya kepada teman-teman kita, bisa melalui ajak dia ke gereja. Tapi masih corona, jadi belum bisa ke gereja. Tapi
kalau gara-gara corona tidak bisa ajak teman-teman? Oh, tidak. Kita bisa bersama-sama ajak untuk ibadah online. Nah, seperti hari ini adik-adik sedang online. Nah, ajak bersama-sama. Kita ibadah bersama-sama. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus kalau adik-adik sedang kesusahan memberitakan Injil kepada teman-teman. Tuhan Yesus akan bantu seperti Paulus dan Barnabas. Mereka telah dibantu oleh Tuhan, kan Roh Kudus sudah memberitahukannya bahwa ada seseorang yang sedang berbuat jahat. Nah, Tuhan cepat-cepat berbicara kepada Paulus. Nah, maka Tuhan Yesus bertindak supaya Gubernur Sergius tidak termakan oleh omongan si tukang sihir itu. Oke, ayat hafalan kita adalah di 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama. Kami adalah kawan sekerja Allah. Sekali lagi, kami adalah kawan sekerja Allah. Coba adik-adik. Oke deh, dihafal ya, gampang kok. Kita ulangi, 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Oke, ayo kita mau berdoa. Kita sudah selesai. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kerjasama. Bersama-sama memberitakan Injil kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa ibadah selanjutnya adik-adik. Dadah.